Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar.
Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan. Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus, suara dari luar angkasa, gak ada yang bisa mendengar kata-kata, tawa, atau teriakan di luar angkasa. Katanya sih gitu, kita gak bisa mendengar apa-apa di luar angkasa karena kondisinya. Tapi kalau kondisinya pas, seperti gas panas yang mengelilingi lubang hitam di pusat Perseus, luar angkasa bisa cukup berisik. Perseus itu galaksi yang jaraknya 250 juta tahun cahaya dari kita. Peneliti menangkap suara luar angkasa, yaitu ombak bergulung melalui gas plasma di Perseus.
Mereka pertama kali sadar kalau lubang hitam menghasilkan sinyal akustik pada tahun 2003. Tapi baru kali ini sinyal itu terdengar telinga manusia dan suaranya serem. Ngarai yang dipenuhi cairan di Titan. Hampir 10 tahun lalu, pesawat antariksa NASA menemukan ngarai dalam di salah satu satelit Saturnus, Titan. Lebarnya sekitar 800 meter dan bentuknya mirip Grand Canyon. Tapi ngarai ini dipenuhi hidrokarbon cair dan inilah pertama kalinya kita menemukan bukti ngarai dan kanal berisi cairan di Titan. Tata surya kita dipenuhi partikel kecil dan batuan besar yang mengelilingi matahari sama seperti planet. Kadang lintasan beberapa batuan itu berubah, makanya puing-puing yang jatuh nabrak planet. Kebanyakan meteorit dan komet lahir di tata surya, sebagiannya dari sabuk asteroid antara Jupiter dan Mars, yang lainnya berasal dari sabuk Kuiper di luar orbit Neptunus. Tapi 5 tahun lalu, saintis nemu objek aneh, batuan luar angkasa panjang berwarna merah bernama Oumuamua. Mungkin panjangnya lebih dari 1000 meter, tapi bukan ukurannya yang bikin objek ini luar biasa. Ini adalah objek antar bintang pertama yang kita lihat melewati tata surya. Artinya, objek ini terbentuk dan datang dari sana. Objek ini menjelajah lebih jauh daripada asteroid dan komet dari tata surya. Nggak ada yang tahu asal objek aneh ini. Dulu sekali, saat Oumuamua memulai perjalanan dari sistem planet induknya, posisi bintang berbeda dari sekarang. Jadi sulit untuk mastiin dari mana Oumuamua berasal. Batuan ini bisa aja udah menjelajah selama miliaran tahun. Solar Termination Event. Matahari bukan cuma bola gas yang membara di langit. Sebenarnya, matahari adalah jaringan air mancur plasma besar yang rumit, medan magnet, dan gumpalan materi aneh yang ukurannya 500 kali lebih besar daripada planet kita. Lalu, ada Solar Termination Event. Pada aktivitasnya, matahari mengalami siklus palung dan puncak. Kira-kira sekitar 11 tahun sekali, matahari lebih aktif daripada periode lainnya. Saat siklus itu berakhir, emisi dan bintik matahari yang dikeluarkan lebih sedikit karena medan magnet melemah pada saat itu dan bertabrakan dengan khatulistiwa matahari. Akibatnya terjadi tsunami plasma yang besar. Tsunami plasma ini melewati permukaan matahari selama berminggu-minggu. Inilah badai terkuat di tata surya. Badai ini berputar, meledak, dan mengamuk di luar angkasa sehingga memengaruhi jaringan listrik kita. Saat badai ini muncul, bintik besar mulai terbentuk di matahari dekat dengan garis medan magnet yang kuat. Biasanya saat itulah siklus dimulai lagi dan belum ada yang tahu kenapa bintik itu terbentuk. Kita juga nggak yakin apa ini cuma terjadi di akhir siklus. Sebenarnya, tahu lebih banyak tentang ini bisa membantu kita lebih siap menghadapi badai matahari. Tsunami di Mars. Sepertinya garis pantai di bawah permukaan Mars terbentuk karena 2 tsunami besar. Mars punya tanah longsor terpanjang di tata surya. Bebatuan jatuh dari gunung sekitar miliaran tahun lalu. Batu-batu itu jatuh ke air dan menyebabkan gelombang besar yang melintasi lanskap Mars. Saat tsunami itu makin besar, bebatuan itu mengikis tanah padat di bawahnya. Ombak berpasir ini meninggalkan jejak di garis pantainya, gak begitu dekat Olympus Mons. Artinya, ombak-ombak itu mungkin aja menjelajah sejauh ratusan ribu kilometer, dan hal ini memperkuat teori kalau dulunya Mars adalah lautan yang tersembunyi di bawah permukaannya yang kering dan gersang. Oumuamua emang keren karena jadi objek pertama dari luar tata surya yang kita lihat. Sayangnya objek ini udah lewat, jadi nggak bisa diteliti lagi. Tapi ada objek lain dari luar tata surya setelah Oumuamua, yaitu komet bernama Borisov. Komet ini punya ekor yang panjangnya lebih dari 160.000 kilometer. Saintis mendapat foto pertama Borisov tahun 2019. Komet ini dikelilingi kilau putih terang, dan itulah salah satu tanda pertama yang disadari oleh saintis kalau komet ini bukan dari tata surya kita. Mereka mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengingat Oumuamua yang cepat menghilang. Borisov datang dari tempat dingin, sedingin sabuk Kuiper, dan ada teori yang bilang komet ini berasal dari sekitar Katai Merah, yaitu jenis bintang paling umum di galaksi kita Bima Sakti.
Sayangnya Borisov juga cepet banget, sampai-sampai saintis cuma bisa melihatnya beberapa minggu sebelum komet ini melewati planet kita. Sekarang, Borisov udah hampir keluar dari tata surya kita. Nemu planet baru emang seru ya, seperti di tahun 2017 saat sekelompok peneliti menemukan bumi super. Bumi super adalah eksoplanet, yaitu planet yang mengorbit bintang di luar tata surya kita. Masa planet ini hampir 3 kali bumi dan jaraknya cuma 21 tahun cahaya. Bumi super mengorbit bintang Katai M dan selesai mengelilinginya dalam 2 minggu, itu periode 1 tahun di planet ini. Jarak planet ini ke bintangnya lebih dekat daripada jarak Merkurius ke matahari, tapi bintang Katai M lebih dingin daripada matahari. Jadi mungkin aja planet ini masih punya air. Bumi super adalah istilah planet yang lebih ringan dari raksasa es seperti Uranus dan Neptunus, tapi lebih besar dari bumi. Planet ini bisa berupa batuan, gas, atau bahkan kombinasi keduanya. Bumi super yang mereka temukan tahun 2017 menarik karena jenis planet ini juga bisa punya kehidupan. Leroy Chiao adalah astronot yang memimpin Stasiun Luar Angkasa Internasional tahun 2005. Saat keluar dari pesawat untuk terakhir kalinya, dia melihat cahaya yang aneh seolah-olah 5 cahaya terbang di dekatnya. Bentuknya seperti piramida karena satu cahaya sudah sedikit mendahului. Chiao langsung manggil salah satu rekannya yang juga ada di luar pesawat dan dia bertanya apa rekannya juga melihat objek terbang, tapi ternyata enggak. Peneliti tertarik dengan cerita ini, jadi mereka mengamati foto satelit untuk mencari tahu apa cahaya yang Chiao lihat itu. Salah satu kemungkinannya adalah Chiao melihat kapal nelayan di lepas pantai Amerika Selatan. Dengan cahaya terang, mereka ingin menarik cumi-cumi, tapi karena sedang senja, rotasi planet kita mungkin bikin cahaya itu terlihat terbang. Bintang neutron bertabrakan. Setelah sebuah bintang besar mencapai akhir masa hidupnya dalam ledakan supernova kuat, intinya berhamburan. Lalu inti bintang itu membentuk materi terpadat yang kita tahu di seluruh alam semesta, yaitu bintang neutron. Dalam beberapa detik pertama setelah bintang biasa berubah menjadi bintang neutron, energi di sana setara dengan total cahaya yang dikeluarkan semua bintang di alam semesta. Setidaknya di bagian yang bisa kita amati, tapi itu aja masih banyak loh. Sulit menentukan ukuran tepatnya, tapi coba deh bayangin, panjang Manhattan dengan 1,5 kali massa matahari. Jika lebih padat, bintang itu akan hancur dan membentuk lubang hitam. Saintis melihat foto 2 bintang ini bertabrakan beberapa tahun lalu. Tabrakan itu sangat kuat sampai menciptakan gelombang gravitasi yang membentuk riak di ruang waktu, tapi gelombang itu menghasilkan unsur berat seperti platinum dan emas. Bumi, beku dan sendirian, diasingkan ke ruang angkasa. Jupiter, satu-satunya planet tersisa yang mengorbit matahari. Bukan, ini bukan premis untuk film bencana. Ini salah satu skenario nyata yang dieksplorasi oleh para ilmuwan dalam simulasi terbaru mereka. Kali ini, ancamannya bukan pembengkakan matahari atau asteroid raksasa yang menghantam planet-planet seperti bola bowling. Ancamannya lebih tenang dan mungkin sudah dalam perjalanan. Penelitian terbaru meneliti konsekuensi potensial dari bintang yang melintas terlalu dekat. Tabrakan dengan bintang yang melintas bisa membuat planet-planet bertabrakan, terlempar ke ruang angkasa, atau mengacaukan orbitnya sehingga menyebabkan perubahan iklim. Apa itu bintang yang melintas atau seberapa besar kemungkinannya? Bintang melintas adalah bintang biasa seperti matahari yang bergerak mengelilingi Bima Sakti. Karena semua yang ada di ruang angkasa selalu bergerak, kadang-kadang bintang berpapasan satu sama lain. Biasanya itu bukan masalah besar, tapi jika bintang berada sangat dekat, gravitasinya bisa menarik planet-planet seperti Neptunus. Tarikan kecil itu perlahan-lahan bisa mengubah gerak planet-planet seperti riak yang menyebar ke seluruh sistem. Para ilmuwan mempelajari pertemuan ini karena meskipun jarang terjadi, pertemuan ini bisa berdampak besar selama jutaan tahun. Peristiwa ini membantu kita memahami pergeseran orbit planet dan bagaimana pergeseran itu membentuk masa lalu bumi. Bahkan,
Sebuah teori menyatakan pertemuan semacam ini 56 juta tahun lalu menyebabkan perubahan iklim yang besar ketika suhu bumi naik hingga 7,8 derajat Celcius hanya dalam waktu beberapa ratus ribu tahun. Lonjakan suhu yang sangat besar mengubah kehidupan di bumi, menyebabkan evolusi beberapa spesies dan menyebabkan spesies lainnya punah. Meskipun mustahil untuk membuktikan peristiwa ini di masa lalu, kita tahu bahwa peristiwa seperti ini dapat mengacaukan orbit bumi dalam jangka panjang. Bagaimana dengan masa depan? Sejauh ini kita tahu tata surya akan berpapasan dekat dengan bintang lain bernama Gliese 710 dalam waktu 1,3 juta tahun lagi. Gliese bergerak menuju kita dan diproyeksikan akan melintas dalam jarak 1,5 triliun kilometer dari matahari. Jaraknya tidak akan cukup dekat untuk melontarkan planet-planet, tapi ia masih bisa mengirimkan komet es dari awan Oort ke arah kita, seperti anak kecil iseng melempar bola salju tanpa melihat. Mungkin ada yang kena, mungkin juga tidak. Namun dalam penelitian terbaru, para ilmuwan ingin mengeksplorasi skenario yang lebih ekstrim. Bagaimana jika sebuah bintang melintas lebih dekat lagi, misalnya hanya 15 miliar kilometer dari matahari? Jarak tersebut sekitar 100 kali jarak bumi matahari. Dari sudut pandang kita, jarak itu hampir tidak terbayangkan. Tapi di ruang angkasa, jaraknya hanya sekitar 1 bahu saja. Mereka melakukan ribuan simulasi jangka panjang yang mencakup 5 miliar tahun masa depan tata surya kita. Dan ternyata tidak butuh waktu lama. Satu tabrakan dekat saja sudah cukup untuk mengganggu planet-planet luar, seperti Neptunus, dan memicu reaksi berantai gerak lambat yang merembet ke dalam. Seiring waktu, dorongan lembut itu bisa membuat seluruh sistem menjadi kacau, efek kupu-kupu kosmik yang sesungguhnya. Kabar baiknya, dalam skenario terburuk sekalipun, dalam 95% simulasi, lintasan itu tidak perlu dikhawatirkan, dan semua planet tetap berada di tempatnya. Namun, dalam 5% sisanya, bencana demi bencana terjadi. Korban paling sering dalam simulasi ini adalah Merkurius. Hampir separuh dari semua skenario yang tidak stabil, Merkurius berada di jalur yang akan membawa Merkurius langsung ke matahari. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan bintang kita. Jadi planet ini sangat rentan terhadap dorongan gravitasi, baik dari planet-planet gas raksasa maupun dari gangguan getaran ke dalam setelah dilewati bintang. Ketika Merkurius berputar mengelilingi matahari, kalian mungkin berpikir semua planet akan tamat, tapi tidak selalu demikian. Kadang-kadang sistem menyerap kehilangan dan menstabilkan kembali, seperti orkestra yang terus bermain meskipun ada pemain biola yang terjatuh dari panggung. Lucunya, Merkurius sudah memiliki orbit yang kacau, yang paling melengkung dan miring di antara semua planet besar, dan beberapa penelitian sudah memperkirakan kejatuhannya ke matahari di masa depan tidak bisa dihindarkan. Venus memiliki peluang yang sedikit lebih baik dalam skenario yang kacau ini. Venus tidak terlontar atau ditelan matahari sesering Merkurius, tapi tetap saja jauh dari kata aman. Seringkali ketidakstabilan terjadi setelah Merkurius bergerak menyimpang dan mengganggu orbit Venus, sehingga Venus mengalami tabrakan dengan Bumi atau Mars. Bahkan tanpa gangguan dari bintang-bintang, simulasi jangka panjang menunjukkan kemungkinan kecil tapi nyata bahwa Venus pada akhirnya bisa bertabrakan dengan Bumi hanya dengan melihat cara Jupiter mempengaruhi Merkurius. Tabrakan Venus-Bumi akan mengakibatkan kedua planet hancur total. Nasib yang sama menanti Mars. Menurut simulasi, sekitar 0,3% kasus, Mars akan terlempar keluar dari tata surya atau bertabrakan dengan planet lain. Mars lebih kecil dan lebih ringan daripada Bumi dengan gravitasi yang lebih lemah, yang membuatnya lebih mudah terlempar dari jalurnya. Yang menarik adalah, dalam beberapa kasus di mana Mars hilang, Bumi seringkali berhasil tetap berada di tempatnya. Jupiter adalah juara kelas berat di tata surya, pemilik sabuk awan yang membanggakan. Berkat ukurannya yang besar dan gravitasinya yang kuat, Jupiter bertindak seperti jangkar, menjaga segala sesuatu yang lain tetap terkendali. Ada 392 skenario dari 12.000 simulasi di mana semua planet lenyap, kecuali satu planet, dan Jupiter adalah planet terakhir yang bertahan. Pengaruhnya yang menstabilkan membantu mencegah planet-planet yang lebih kecil keluar jalur, dan dalam beberapa kasus bahkan membantu sistem pulih setelah terjadi gangguan. Saturnus meskipun tidak terlalu besar, tampaknya merupakan mitra setia Jupiter. Namun,
Model-model menunjukkan ketika Saturnus menggeser orbitnya secara tiba-tiba, ia dapat mengirimkan riak gravitasi yang dikenal sebagai resonansi sekular langsung ke bagian dalam tata surya, menyenggol orbit planet-planet seperti Bumi dan Mars. Terakhir yang paling rentan adalah Uranus dan Neptunus. Berada di tepi tata surya, kedua planet ini paling mudah terlepas dan dalam banyak simulasi, keduanya terlontar seluruhnya. Kehilangan itu mengirimkan riak gravitasi ke dalam, mengganggu planet-planet lainnya selama jutaan tahun. Bahkan pergeseran kecil sebesar 0,1% pada jarak orbit Neptunus bisa membuat seluruh tata surya tidak sinkron. Keseimbangan gaya gravitasi akan bergeser, memaksa Jupiter dan Saturnus untuk menyesuaikan diri, yang akan mendorong gangguan ke arah planet-planet bagian dalam, mengacaukan semuanya. Hal ini membawa kita pada pertanyaan besar, bagaimana dengan Bumi? Meskipun sebagian besar model simulasi membuat Bumi tidak tersentuh, sekitar 0,2% simulasi berakhir dengan Bumi bertabrakan dengan planet lain, Venus, atau terlempar ke matahari. Dari 12.000 simulasi, 23 diantaranya berakhir dengan Bumi menjadi satu-satunya planet yang masih mengorbit. Tapi, itu hanya jika kita tidak menyertakan bulan dalam perhitungan. Dengan mengikut sertakan bulan, Bumi sulit diprediksi. Satelit kita bisa menabrak Bumi, terseret bintang lewat, atau mengacaukan orbit selama jutaan tahun. Sekali lagi, ini adalah skenario terburuk. Dan meskipun kemungkinannya sangat-sangat kecil, tapi bukan tidak mungkin. Jadi dengan mengingat hal itu, mari kita nikmati saja ide ini dan lihat apa yang akan terjadi pada Bumi jika ia diasingkan dari tata surya. Bumi akan menjadi apa yang disebut para ilmuwan sebagai planet yang melayang-layang di angkasa antar bintang tanpa ada matahari yang menaunginya. Permukaannya akan membeku dengan cepat dengan suhu yang turun hingga ratusan derajat di bawah nol. Namun yang mengejutkan, kehidupan tidak akan lenyap sama sekali. Inti Bumi akan tetap panas selama miliaran tahun, ditenagai oleh peluruhan radioaktif dan sisa-sisa panas dari pembentukannya. Panas tersebut menjaga kantong-kantong di bawah tanah tetap hangat. Para ilmuwan meyakini ini juga terjadi pada bulan-bulan es seperti Europa atau Enceladus. Kehidupan mungkin saja bertahan di gua-gua yang dalam atau lautan yang terkubur. Ini bukan dunia yang berkembang, tapi juga tidak sepenuhnya kosong, setidaknya untuk sementara waktu. Kamu berdiri di dekat jendela raksasa sebuah kapal luar angkasa sekaligus kota bergerak yang sudah menjadi rumahmu selama belasan tahun bersama dengan ratusan orang lainnya. Kamu mengamati benda aneh yang makin mendekati kapalmu, bertanya-tanya apakah benda itu bakal mengakhiri perjalanan ini dan hidupmu. Benda itu mirip asteroid, tapi geraknya seperti komet, bergerak kayak ada yang dorong. Apa itu mesin buatan peradaban luar angkasa lain? Apakah kamu ditakdirkan bakal celaka atau malah bertemu dengan kecerdasan lain? Oke, lupain dulu deh fantasi kiamatnya dan perhatikan lebih saksama pengganggu dari luar angkasa yang dinamakan komet gelap ini. Pertanyaan paling menggelitik tentu saja, apa yang bikin mereka bergerak? Kemungkinan besar gas atau material yang keluar dari permukaan benda-benda luar angkasa ini. Yang menarik, sampai baru-baru ini gak ada yang yakin mereka beneran ada. Komet gelap pertama baru ditemukan beberapa tahun lalu, dan sejak itu peneliti sudah mengidentifikasi 14 komet gelap, termasuk 7 yang baru saja ditemukan. Kisah komet gelap dimulai tahun 2016, waktu ilmuwan sadar ada yang aneh dengan asteroid bernama 2003 RM. Orbitnya nggak sesuai dengan yang mereka perkirakan. Dia sedikit bergeser, dan nggak ada yang bisa menjelaskan dengan perilaku asteroid lazim, yaitu ketika mereka menerima dorongan kecil akibat pemanasan yang nggak merata dari sinar matahari. Sebaliknya, gerakannya menunjukkan kalau 2003 RM mungkin mengeluarkan material, sesuatu yang sering dilakukan komet. Tapi ada masalahnya, benda itu nggak kelihatan kayak komet, nggak ada ekor, nggak ada awan gas yang kelihatan, cuma titik cahaya kecil, kayak asteroid biasa. Awalnya ilmuwan mikir 2003 RM cuma misteri yang nggak biasa. Tapi tahun 2017, teleskop menemukan objek aneh lain. Yang ini dari luar tata surya kita. Namanya Oumuamua. Objek ini juga tampak seperti asteroid, tapi jalurnya berubah kayak ada gas yang keluar. Kesamaan antara Oumuamua dan 2003 RM membuat peneliti berpikir mungkin ada lebih banyak objek aneh seperti itu di luar sana.
Sampai tahun 2023, 7 lagi sudah ditemukan di tata surya kita. Penemuan-penemuan ini cukup untuk memberikan nama komet gelap ke objek jenis baru ini. Sekarang ilmuwan punya cukup data untuk mulai melihat pola dan belajar lebih banyak tentang ciri-ciri mereka. Jadi mereka sudah mengidentifikasi 2 kelompok utama komet gelap. Kelompok pertama yang lebih besar dinamakan komet gelap luar. Ukurannya berkisar antara ratusan kaki ke atas. Komet-komet ini mengikuti orbit elips yang panjang mirip dengan komet tradisional yang berasal dari area dekat Jupiter. Kelompok kedua, komet gelap dalam, lebih kecil, biasanya puluhan kaki lebarnya. Komet-komet ini bergerak di orbit yang nyaris berbentuk lingkaran dan tetap dekat matahari, di sekitar bumi, Venus, dan Mars. Pertanyaan utamanya adalah dari mana komet gelap berasal? Apa mereka sisa-sisa dari benda yang lebih besar yang pecah? Benda-benda luar angkasa ini bisa bantu kita memahami sejarah tata surya. Gimana kalau mereka yang bawa bahan-bahan buat kehidupan ke bumi awal? Setelah mempelajari komet gelap lebih baik, kita mungkin bisa tahu apa mereka mengandung bahan-bahan kayak es atau senyawa organik. Dan memang, beberapa peneliti yakin kalau komet gelap mungkin punya atau pernah punya es dan berperan penting dalam membawa air ke bumi. Menurut beberapa penelitian, beberapa asteroid di sabuk asteroid wilayah antara Mars dan Jupiter yang dipenuhi puing-puing berbatu mungkin punya es di bawah permukaannya. Dan es dari sabuk asteroid ini mungkin sudah melakukan perjalanan ke ruang angkasa di sekitar bumi. Artinya, ini bisa jadi jalur bagi air untuk mencapai planet kita. Hingga kini belum ada yang mengatakan dengan pasti bahwa komet gelap yang mengantar air ke bumi. Tapi bisa saja ada mekanisme lain untuk pindahin es dari satu bagian tata surya ke bagian lain. Penelitian ini juga mengisyaratkan hubungan antara komet gelap dan kelompok yang dikenal sebagai komet keluarga Jupiter. Ini adalah komet-komet yang orbitnya sangat dipengaruhi oleh gravitasi Jupiter yang sering menarik mereka ke arah matahari. Hubungan ini membuat pemahaman tentang asal dan perilaku komet gelap menjadi lebih sulit. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat perbedaan antara asteroid dan komet. Asteroid tradisional adalah benda berbatu yang mengorbit relatif dekat dengan matahari, biasanya di dalam garis es. Daerah ini sangat dekat dengan matahari, jadi es di permukaan asteroid langsung berubah dari padat ke gas, cuma menyisakan batuan. Sedangkan komet adalah badan es yang terbentuk jauh dari matahari. Begitu mereka mendekati bagian dalam tata surya, esnya mulai berubah dari padat ke gas, menciptakan awan yang terlihat yang disebut koma atau ekor sambil melepaskan debu dan gas. Komet gelap bikin definisi ini jadi kabur. Mereka terlihat kayak benda berbatu mirip asteroid tanpa koma atau ekor, tapi mereka punya perilaku khas komet, yaitu percepatan kecil non-gravitasi. Percepatan ini terjadi pas es berubah jadi gas yang memberikan dorongan kecil ke benda itu. Setelah menganalisis 7 komet gelap yang sudah teridentifikasi, astronom memperkirakan antara 0,5% dan 60% dari semua objek dekat bumi mungkin termasuk kategori misterius ini. Karena kemungkinan besar komet gelap berasal dari sabuk asteroid, es mungkin ditemukan bahkan di wilayah sabuk yang tadinya dikira terlalu panas. Nah, objek dekat bumi seperti komet gelap nggak selamanya berada di orbit yang sama. Lingkungan dekat bumi nggak stabil, dan objek-objek biasanya tetap berada di sana sekitar 10 juta tahun. Karena usia tata surya lebih dari 4,5 miliar tahun, ini berarti objek-objek dekat bumi yang baru harus terus menggantikan objek yang hilang. Astronom sudah menggunakan model komputer untuk mensimulasikan gerakan benda-benda di bawah pengaruh percepatan non-gravitasi. Mereka menelusuri jalur benda-benda ini selama 100.000 tahun dan nemuin banyak yang berakhir di area yang sama dengan tempat kita menemukan komet-komet gelap saat ini. Ingat kan batu luar angkasa 2003 RM yang pertama kali disebut komet gelap? Nah, komet ini memberikan petunjuk yang menarik banget. Orbitnya yang berbentuk elips membawanya mendekati bumi, lalu keluar dekat Jupiter sebelum balik lagi ke bumi. Lintasan ini sesuai dengan prediksi para ilmuwan mengenai komet keluarga Jupiter, sebuah objek yang kemungkinan besar terlempar ke dalam dari orbit aslinya. Tapi kebanyakan komet gelap lain yang dipelajari tampaknya berasal dari area dalam sabuk asteroid dekat Mars. Komet gelap seringnya kecil dan berputar dengan cepat. Astronom sering menggambarkan mereka sebagai es batu kotor. Soalnya objek ini merupakan campuran batu dan es, dan ketika melewati garis es, esnya mulai berubah jadi gas. Proses ini nggak cuma menyebabkan percepatan non-gravitasi kecil, tapi juga meningkatkan laju perputarannya. Dan makin cepat objek-objek ini berputar, makin mudah mereka pecah jadi serpihan yang lebih kecil. Potongan yang pecah juga punya es.
Ketika perputaran makin cepat, potongan pecah lebih kecil lagi. Proses ini terus berlanjut sampai hanya tersisa benda-benda yang sangat kecil dan berputar cepat. Siklus fragmentasi ini menjelaskan kenapa komet gelap seringnya kecil banget. Tapi bisa juga berarti jumlah komet gelap lebih banyak dari yang kita ketahui saat ini. Penelitian komet gelap memberikan wawasan baru tentang distribusi es di tata surya dan jalur potensialnya menuju lingkaran dekat bumi. Ini juga memunculkan pertanyaan menarik. Misalnya, seberapa banyak es yang masih tersembunyi di sabuk asteroid? Atau mungkinkah komet gelap berperan dalam mengantarkan air atau bahan organik ke bumi? Salah satu poin paling penting adalah bahwa komet gelap bisa jadi mewakili bagian signifikan dari objek-objek dekat bumi. Kalau ini benar, berarti pemahaman kita tentang populasi objek-objek dekat bumi dan potensi bahaya mereka buat planet kita masih jauh dari lengkap. Proses yang membentuk komet gelap, mulai dari sublimasi sampai fragmentasi, bisa jadi faktor utama dalam evolusi badan-badan es di seluruh tata surya. Untungnya sekarang ilmuwan bisa menggabungkan pemodelan canggih dengan observasi. Hal ini bisa membantu kita memahami objek-objek langka yang mungkin menyimpan petunjuk tentang sejarah air dan kehidupan di bumi. Tata surya kita penuh dengan objek-objek misterius yang berasal dari mana-mana. Pada bulan Oktober 2017, para peneliti di Hawaii melihat benda misterius yang mereka namai Oumuamua. Ini berarti pengunjung dari negeri yang jauh dalam bahasa Hawaii, atau itu adalah seekor sapi yang sangat besar. Benda ini mengikuti orbit pelarian, benar-benar melarikan diri dari tarikan gravitasi planetnya, seperti melempar bola keluar angkasa dan tidak akan pernah kembali lagi. Artinya, benda aneh ini datang dari suatu tempat di luar tata surya kita. Ada banyak sekali teori tentang benda itu, mulai dari asteroid sederhana hingga pesawat luar angkasa. Para ilmuwan bahkan mengira benda itu adalah bongkahan es nitrogen dari planet yang mirip Pluto. Bentuknya yang aneh hanya menambah misteri. Perubahan besar pada kurva cahaya menunjukkan bahwa benda ini bisa saja memanjang, seperti tabung, atau lebih pipih, seperti panekuk. Benda ini tidak seperti benda yang pernah kita lihat. Oumuamua tidak berperilaku seperti komet atau asteroid. Komet berbentuk es dan memiliki ekor yang terang saat melintas dekat matahari. Sedangkan asteroid pada dasarnya hanya berupa batuan dan tidak memiliki ekor. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak melepaskan gas. Seperti aku, tapi ia juga bukan batuan biasa. Permukaannya sangat mengkilap, hampir seperti logam yang dipoles. Ketika melintasi matahari, Oumuamua melesat dengan cepat seolah-olah ada roket yang menumpanginya. Dan bukan gravitasi matahari yang memberi dorongan tiba-tiba pada Oumuamua. Para ilmuwan tidak tahu pasti apa penyebabnya. Jadi, apa ya? Setelah bertahun-tahun melakukan penelitian, para ilmuwan sekarang berpikir bahwa Oumuamua mungkin adalah komet dengan hidrogen beku di permukaannya. Hidrogen ini bereaksi dengan sinar matahari, mempercepat komet dan mengubah lintasannya. Oumuamua kemungkinan besar mendapatkan semua hidrogen tersebut karena terpapar banyak sekali sinar kosmik dalam waktu yang lama. Warna merah yang indah juga dihasilkan dari sinar-sinar tersebut. Oumuamua adalah pengunjung dari tata surya yang masih muda dan kacau, di mana tabrakan dan migrasi terjadi setiap saat. Sistem seperti itu sering melontarkan banyak objek kecil. Oumuamua mungkin didorong oleh planet seperti Jupiter yang gravitasinya sangat kuat sehingga bisa melontarkan benda-benda besar ke luar angkasa. Hal yang sama juga sering terjadi pada komet. Oumuamua sudah meninggalkan tata surya kita, meskipun objek serupa kadang-kadang mengunjungi kita sekitar 1 kali per tahun. Untuk mengetahui lebih banyak tentang tamu misterius ini, para astronom berencana mengirim wahana untuk mengejar Oumuamua. Wahana ini akan memanfaatkan orbit bumi dan Jupiter untuk meluncur dengan cepat agar bisa mengejar komet tersebut. Tapi, sebagian tamu tak terduga itu tinggal lebih lama. Pada bulan Oktober 2019, teleskop luar angkasa Hubble milik NASA memotret sebuah komet kebiruan yang membawa debu dan gas. Komet tersebut sudah berada di dalam tata surya pada saat itu, sekitar hampir 500 juta kilometer jauhnya dari bumi, di suatu tempat di antara Mars dan Jupiter. Kita bisa melihat debu yang berpendar mengelilinginya, tapi kita belum bisa melihat inti komet karena ukurannya yang terlalu kecil. Nah, kecil itu relatif di sini. Benda ini berukuran sekitar 975 meter atau sama dengan 9 lapangan sepak bola.
Pada bulan Maret, foto-foto Hubble menunjukkan kalau ada pecahan kecil komet yang memisahkan diri dari inti komet. Artinya, komet ini sangat aktif, tidak seperti Oumuamua. Ketika mengamatinya lebih jauh, kami menemukan bahwa inti planet ini merupakan campuran partikel es dan debu yang lepas. Permukaannya juga sangat mirip dengan yang lain, dengan area kasar dan selimut halus puing-puing es dan debu. Komet ini ditemukan oleh astronom amatir Gennady Borisov, sehingga diberi nama komet 2I Borisov. Selamat, para ilmuwan dengan cepat mengonfirmasi bahwa komet ini berasal dari luar tata surya, dan benda-benda ini benar-benar membuat para turis antusias. Benda ini melaju dengan kecepatan luar biasa, yaitu sekitar 177.028 km per jam. Itu cukup cepat untuk mengelilingi bumi 4 kali hanya dalam waktu 1 jam. Kunjungan ini sangat menarik karena beberapa alasan. Sebagian besar komet di tata surya kita berasal dari sabuk Kuiper atau awan Oort. Sabuk Kuiper adalah area di luar orbit Neptunus. Sabuk Kuiper seperti cincin besar yang mengelilingi matahari yang dipenuhi dengan banyak objek kecil dan es. Semuanya merupakan sisa-sisa benda purba yang berasal dari masa ketika tata surya kita masih sangat muda. Awan Oort lebih jauh lagi. Awan ini seperti gelembung raksasa di sekeliling tata surya, juga dipenuhi objek-objek es yang sangat tua. Sebagian besar komet periode panjang berasal dari sana. Tapi dari mana asal komet 2I Borisov? Kita masih belum tahu pasti. Para ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar ia terbentuk di sistem bintang lain yang bisa jadi lebih muda atau lebih tua dari tata surya kita. Aneh juga kalau ada pilihan ketiga, NASA. Bagaimanapun, ia mungkin telah ditendang keluar dari sistem asalnya, seperti halnya Oumuamua. Meskipun komet 2I Borisov terlalu kecil untuk mempertahankan atmosfernya sendiri, komet ini mengalami koma ketika mendekati matahari. Koma adalah nama yang lucu untuk awan gas dan debu bercahaya yang mengelilingi inti komet. Awan ini terbentuk ketika panas matahari menyebabkan es komet menguap, melepaskan debu dan gas ke angkasa. Yang satu ini lebih bersahabat daripada Oumuamua dan memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya. Hasilnya, kita belajar lebih banyak tentang sifat-sifat uniknya yang keren. Misalnya, ia tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Tapi sayangnya, Borisov juga harus pergi. Sekarang ia berada di jalur yang akan membawanya kembali ke ruang antar bintang. Namun masih banyak pengunjung yang akan datang. Dan kamu mungkin pernah mendengar tentang yang satu ini. Komet besar 1996, itulah sebutan untuk komet Hyakutake. Nama komet ini juga diambil dari nama astronom yang menemukannya, Yuji Hyakutake. Kebetulan sekali komet ini ditemukan pada malam tahun baru. Pada tanggal 25 Maret 1996, benda ini melintas sangat dekat dengan bumi, hanya sekitar 0,1 satuan astronomi, sedikit lebih jauh dari bulan. Benda ini melintas di atas kutub utara. Ini merupakan salah satu perjumpaan komet terdekat dalam 200 tahun terakhir. Benda langit ini bisa dilihat di seluruh dunia dan tampak sangat terang dan indah di langit, membentang luas. Dan komet ini tidak hanya terlihat satu malam saja. Komet ini semakin terlihat selama bulan Maret dan menjadi salah satu objek paling terang di langit malam pada akhir bulan. Komet ini baru sepenuhnya memudar pada akhir bulan Mei. Komet ini merupakan komet periode panjang yang artinya butuh ratusan tahun untuk mengorbit matahari. Terakhir kali ia mengorbit adalah sekitar 17.000 tahun yang lalu, dan sekarang periode orbitnya bertambah menjadi 70.000 tahun. Tapi jangan kecewa, masih ada komet-komet lain yang akan mencerahkan siang dan malam kita. Selain itu, ada juga objek-objek ruang angkasa yang memilih untuk tinggal lebih lama. Ada sebuah asteroid dengan nama bersuku kata banyak yang untuk mengucapkannya saja, aku sudah kesulitan. Nama ini dalam bahasa Hawaii berarti si nakal dari Jupiter. Untungnya, para ilmuwan berbaik hati kepada kita dan menjulukinya BZ. Ini mewakili para narator. Terima kasih. Ini adalah asteroid kecil dengan diameter hanya sekitar 2,9 km. Dari namanya kamu bisa menebak bahwa asteroid ini berbagi orbit dengan Jupiter. Tapi ada satu hal yang menarik. Asteroid ini bergerak ke arah yang berlawanan, yang dikenal sebagai orbit retrograde. Asteroid yang tidak biasa ini ditemukan pada tanggal 24 November. Asteroid ini mengorbit matahari selama sekitar 11 tahun 8 bulan. Kadang-kadang melintas di dalam dan di luar orbit Jupiter.
Asteroid ini telah bergerak seperti ini setidaknya selama 1 juta tahun dan akan tetap seperti itu selama 1 juta tahun lagi. Tapi kenapa ia bergerak dengan cara? Bayangkan asteroid yang penuh logam mulia yang bisa membuat setiap orang di bumi menjadi miliarder. Itu bukan fiksi ilmiah, itu adalah 16 Psyche, sebuah batu angkasa metalik besar yang mengorbit matahari di antara Mars dan Jupiter. Bukan hanya luar biasa karena nilainya yang diperkirakan mencapai 10 kuintillion dolar, angka yang mengerdilkan ekonomi global berkali-kali lipat. Ia juga memberi petunjuk tentang pembentukan planet, terutama planet batuan seperti bumi. Pada Oktober 2023, NASA meluncurkan pesawat ruang angkasa Psyche. Misi ini menjelajahi harta karun kosmik ini. Wahana akan tiba di asteroid tersebut pada Agustus 2029. Dan para astronot berharap ini akan memberi kita wawasan tidak hanya tentang kekayaan asteroid yang berkilauan, tapi juga cara planet-planet terbentuk dan berevolusi di tata surya. Tapi apa yang membuat Psyche unik? Ditemukan pada 1852 oleh astronom Italia, asteroid ini merupakan asteroid ke-16 yang berhasil diidentifikasi. Sesuai namanya, ia menonjol di antara jutaan batu angkasa di sabuk asteroid karena satu alasan utama, komposisi logamnya. Meskipun sebagian besar asteroid berbatu atau es, Psyche tampaknya sebagian besar terbuat dari besi, nikel, dan bahkan mungkin emas dan logam langka lain. Dengan lebar sekitar 278 km, asteroid ini bukan asteroid terbesar. Ia mudah dikerdilkan oleh asteroid lain seperti Ceres. Namun, ukurannya tetap mengesankan. Bagaimanapun luas permukaannya 165.000 km persegi, sama dengan luas negara bagian Florida. Para astronom menduga antara 30% hingga 60% permukaan asteroid terdiri dari logam mulia. Mereka juga menduga batu angkasa ini mungkin merupakan inti planetesimal yang terpapar. Planetesimal pada dasarnya adalah protoplanet, benda angkasa besar yang mengitari bintang dan kemudian berkembang menjadi planet. Dan planetesimal ini bisa saja berkembang menjadi planet yang utuh jika tidak hancur dalam tabrakan dahsyat miliaran tahun lalu. Jika teori ini benar, Psyche bisa memberi kita gambaran unik tentang apa yang ada di dalam planet kebumian seperti bumi, di mana inti planet tersembunyi ribuan mil di bawah kerak dan selubung yang tebal. Nah, masih ingat wahana antariksa yang pergi menjelajahi asteroid? Setelah memulai misi ambisiusnya, wahana Psyche akan melakukan perjalanan sejauh 3,5 miliar kilometer untuk mencapai tujuan. Perjalanan ini memakan waktu hampir 6 tahun. Dalam perjalanannya menuju asteroid, wahana ini akan melewati Mars pada Mei 2026 dan menggunakan gravitasi planet merah untuk melontarkan dirinya lebih dalam ke ruang angkasa. Manuver ini disebut bantuan gravitasi dan akan meningkatkan kecepatan wahana dan menyempurnakan lintasannya menuju asteroid. Pada saat mencapai tujuannya di bulan Agustus 2029, wahana ini akan mengorbit asteroid tersebut setidaknya selama 26 bulan. Selama itu, wahana menganalisis permukaan asteroid, mengetahui komposisinya, dan mengungkap sejarahnya. Wahana ini dilengkapi beberapa alat yang cukup keren. Salah satunya disebut pencitra multispektral. Instrumen ini akan memotret permukaan asteroid dengan resolusi tinggi. Dengan demikian, para astronom bisa mempelajari tekstur dan komposisinya. Kemudian wahana ini juga dilengkapi spektrometer sinar gamma dan neutron. Instrumen ini akan mengukur unsur kimiawi asteroid, termasuk kandungan logamnya. Magnetometer akan mendeteksi medan magnet jika ada yang bisa mengonfirmasi asal-usul Psyche sebagai inti planet. Terakhir, sistem radio X-band akan membantu menentukan medan gravitasi asteroid yang bisa memberikan informasi tentang struktur internal asteroid. NASA tidak mengirim pesawat ruang angkasa untuk menilai batu antariksa sebagai target penambangan. Setidaknya belum. Tujuan utama misi ini adalah ilmu pengetahuan. Para peneliti berharap bisa menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi. Dan asteroid ini bisa membantu kita memahami apa yang terjadi ketika materi cair membeku menjadi inti. Pertanyaan lain yang harus dijawab adalah, mengapa asteroid ini gagal menjadi planet?
Dan dengan memahami sejarah asteroid ini, kita bisa mengetahui mengapa ada benda langit yang bisa menjadi planet dan ada juga yang tidak. Meskipun misi NASA murni bersifat eksplorasi, misi ini juga memicu minat dari sudut pandang penambangan asteroid. Dengan perkiraan nilainya yang mencapai 10 kuintiliun dolar, Psyche secara teoritis dapat memasok bahan mentah yang cukup untuk merevolusi industri di bumi. Perkembangannya mungkin masih beberapa dekade lagi jika itu terjadi, tapi idenya masih terdengar luar biasa. Pada saat yang sama, jika logam-logam asteroid berhasil dibawa ke bumi, kelimpahannya bisa menyebabkan nilai logam mulia seperti emas anjlok, dan itu akan menimbulkan malapetaka di pasar global. Berbicara tentang sumber daya berharga, bagaimana bumi mendapatkan emas, platinum, dan logam-logam langka lainnya? Elemen-elemen ini, alias elemen yang sangat siderofil, memiliki kisah asal-muasal kosmik dan kisahnya sama dramatisnya dengan kisah Psyche. Logam-logam mulia ini lahir dalam peristiwa kosmik dahsyat miliaran tahun lalu. Sebagian besar muncul dalam kilonova, tabrakan eksplosif antara bintang-bintang neutron. Logam-logam ini kemudian tersebar di angkasa dan menjadi bagian dari awan gas dan debu yang membentuk tata surya kita. Ketika bumi terbentuk, logam tersebut menuju inti bumi yang kaya akan besi. Tapi tidak semua logam itu berakhir jauh di dalam planet. Tabrakan yang merusak dengan protoplanet seperti Theia yang seukuran Mars, yang kemungkinan besar membantu pembentukan bulan, membuat beberapa elemen terperangkap dalam mantel bumi. Model komputer terbaru menjelaskan bagaimana hal ini bisa terjadi. Setelah setiap tabrakan besar, permukaan bumi untuk sementara waktu menjadi lautan magma, yaitu lapisan batuan yang meleleh. Ketika logam tenggelam di dalam magma, mereka mencapai lapisan padat yang memperlambat penurunannya, sehingga tetap berada di dalam mantel, bukan di inti bumi. Logam ini kemudian bergerak lebih dekat ke permukaan karena pengaruh konveksi termal. Itulah yang membuat logam ini dapat ditambang miliaran tahun kemudian. Meskipun logam Psyche menjadi berita utama, ruang angkasa memiliki lebih banyak hal yang bisa ditawarkan daripada sekadar emas dan besi. Para ilmuwan menemukan, atau lebih tepatnya berteori tentang keberadaan berbagai batu permata yang tersebar di seluruh kosmos, seperti berlian. Masalahnya, berlian terbuat dari karbon murni, dan elemen ini berlimpah di alam semesta. Di bumi, berlian terbentuk jauh di dalam mantel di bawah tekanan dan temperatur yang tinggi. Di luar angkasa, kondisi pembentukan berlian dapat terjadi di tempat yang mengejutkan. Sebagai contoh, berlian nano, yang merupakan berlian sangat kecil, ditemukan dalam meteorit. Kadang-kadang meteorit mengandung gas yang memberi kita petunjuk tata surya awal. Para ilmuwan percaya bahwa mungkin akan terjadi hujan berlian di planet es raksasa, Neptunus dan Uranus. Di sana tekanan tinggi memampatkan karbon menjadi bentuk kristal. Para peneliti juga memperkirakan eksoplanet di tata surya lain mungkin memiliki batu permata seperti batu rubi dan safir, tergantung pada ukuran dan kedekatannya dengan bintang induknya. Bahkan bulan bumi juga memiliki mineral kosmik. Para ilmuwan menemukan beberapa jejak zirkonia kubik. Di bebatuan bulan. Jadi ruang angkasa mungkin menyimpan lebih banyak harta karun daripada yang kita bayangkan. Mari kita kembali ke misi Psyche. Misi ini mungkin tidak hanya mengungkap potensi sumber daya ruang angkasa, tapi juga menggarisbawahi masalah yang mungkin kita hadapi saat menanganinya. Sebagai contoh, menambang asteroid akan membutuhkan penggunaan robot otonom, mesin yang mampu beroperasi di lingkungan luar angkasa yang keras. Selain itu, kita juga membutuhkan sistem transportasi efisien untuk membawa material kembali ke bumi atau memprosesnya di orbit. Kita harus memastikan aktivitas penambangan tidak merusak ekosistem atau lingkungan luar angkasa. Ada juga masalah hukum dan etika, seperti Perjanjian Luar Angkasa tahun 1961. Perjanjian ini melarang negara manapun untuk mengklaim kedaulatan atas benda angkasa. Namun dengan masuknya perusahaan swasta ke dalam bidang antariksa, perdebatan mengenai kepemilikan dan pembagian sumber daya semakin memanas. Dan membawa asteroid yang berterbangan kadang mirip seperti permainan bola dodgeball yang sengit.
di mana kita tidak pernah tahu kapan asteroid-asteroid itu akan menuju ke arah kita. Jadi, kita hanya bisa melacak situasinya dan berharap yang terbaik. Untuk mengetahui resikonya, para ilmuwan dari berbagai organisasi harus mempelajari posisi dan lintasan asteroid yang mendekati bumi, terutama yang lebarnya paling tidak 1 km. Kabar baiknya, tidak ada satupun asteroid yang akan menabrak bumi dalam waktu 1000 tahun ke depan. Untuk memberikan gambaran tentang kekuatannya, para ilmuwan melakukan percobaan guna mensimulasikan dampak dari tabrakan asteroid raksasa. Energi yang dilepaskan dari tabrakan itu akan mencapai 100.000 megaton. Itu sama dengan meledakkan 15.000 ton dinamit. Selain itu, jika asteroid sebesar itu menabrak kita, bumi akan mendingin secara signifikan karena semua puing-puingnya akan masuk ke atmosfer dan menghalangi sinar matahari. Tumbuhan tidak akan bisa mendapatkan bahan bakar dalam kasus ini. Jadi kita semua akan berada dalam masalah, baik manusia maupun hewan. Untungnya tabrakan asteroid raksasa seperti itu sangat jarang terjadi. Semakin besar sebuah asteroid, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bertabrakan dengan bumi. Sebagai contoh, diperkirakan asteroid dengan diameter setidaknya 1 km menabrak planet kita setiap 700.000 tahun sekali. Dan kalau membahas tentang asteroid yang lebih besar lagi, yang lebarnya sekitar 5 km, maka asteroid ini diperkirakan akan menabrak bumi hanya sekali dalam 30 juta tahun. Yeay! Tapi tunggu dulu, jangan terlalu santai dulu. Para astronom fokus pada asteroid yang sangat besar karena asteroid-asteroid itulah yang akan menghancurkan planet kita jika menabrak bumi. Yap, benar. Kayak kasus dinosaurus zaman dulu itu. Meski salah satu dari asteroid itu tidak melenyapkan kita sepenuhnya, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi, masih ada beberapa asteroid yang berkeliaran dan perlu kita awasi untuk melihat bagaimana benda-benda langit itu berevolusi dari waktu ke waktu. Para ilmuwan memiliki model untuk melacak asteroid, yaitu dengan memusatkan perhatian pada bagian lintasan asteroid yang mendekati planet kita untuk melihat apakah batu angkasa itu menimbulkan bahaya bagi kita. Dan tampaknya ada satu asteroid berdiameter 3.600 meter yang mungkin bisa menimbulkan bahaya. Asteroid ini akan mendekati planet kita dalam 1000 tahun ke depan dan berisiko di sini. Berarti ada peluang 0,0151% bagi asteroid itu untuk datang dalam jarak bumi bulan. Benda ini sudah melewati kita pada tahun 2022, tapi kita beruntung karena jaraknya cukup jauh. Menurutku, kita bisa tenang untuk saat ini. Tabrakan asteroid ke bumi akan menjadi hal baru bagi umat manusia, tapi tidak bagi planet ini. Seperti yang kubilang tadi, tidak banyak asteroid yang berukuran besar, tapi tetap saja memiliki konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama kali muncul di benak kebanyakan orang tentu saja asteroid dinosaurus, yang berukuran sebesar gunung dan menghantam planet tempat tinggal kita sekitar 66 juta tahun yang lalu, di dekat semenanjung Yucatan, Meksiko. Saat itu keadaan sangat kacau, badai api global dan tsunami terjadi di mana-mana. Debu menghalangi sinar matahari dan batuan yang menguap melepaskan belerang yang kemudian menyebabkan hujan asam dan pengasaman lautan. Tapi ada hal yang lebih besar lagi yang terjadi sebelum peristiwa itu. Sekitar 2 miliar tahun yang lalu, sebuah asteroid raksasa menabrak planet kita dan meninggalkan sebuah kawah besar di Afrika Selatan. Kawah yang kita kenal sekarang dengan nama Kawah Fredefort. Dan tampaknya asteroid ini mungkin lebih besar dari yang kita duga. 2 kali lebih besar dari batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus. Kawah Fredefort dikonfirmasi sebagai kawah terbesar yang terlihat di bumi, dengan diameter sekitar 159 km. Dulunya, kawah ini bahkan lebih besar lagi saat pertama kali terbentuk, bahkan mungkin mencapai 250 hingga 280 km. Sulit untuk mengetahui ukuran sebenarnya karena kawah ini telah terkikis selama 2 miliar tahun terakhir. Bayangkan saja, seperti mengiris lapisan demi lapisan pinggiran mangkuk. Diameternya semakin kecil dengan setiap irisan. Ketika asteroid selebar 12 km yang memusnahkan dinosaurus menghantam bumi sekitar 66 juta tahun yang lalu, asteroid tersebut menyebabkan kehancuran besar-besaran.
kebakaran hutan, hujan asam, tsunami, dan begitu banyak abu dan debu yang mengubah iklim bumi. Semua itu menyebabkan sekitar 75% kehidupan di planet kita punah. Asteroid yang menciptakan kawah Fredefort tidak hanya lebih besar, tapi juga melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi, yang berarti konsekuensinya akan lebih buruk. Tapi itu sudah lama sekali terjadi, dan makhluk hidup saat itu berbeda. Mungkin ada beberapa bakteri yang tidak menyadari bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Bumi bukan satu-satunya planet yang mengalami tabrakan. Banyak tabrakan yang terjadi di tata surya. Misalnya, di lingkungan dekat kita. Yap, beralih ke Merkurius dan kawah besarnya yang disebut cekungan Kaloris. Luasnya sekitar 1.500 km atau lebih luas dari negara bagian Texas. Ada cincin pegunungan yang menjulang tinggi di sekitar kawah yang membuatnya terlihat lebih mengesankan. Kamu bisa melihat berbagai warna dalam gambar mosaik Kaloris Basin. Warna-warna tersebut memberitahu kita lebih banyak tentang geologi cekungan tersebut. Bagian berwarna oranye menunjukkan lava yang pernah membanjiri cekungan tersebut. Aliran lava ini menutupi permukaan asli dan menambahkan warna oranye yang spesifik ini. Dan setelah lava membanjiri cekungan di Merkurius, kawah-kawah yang lebih kecil terbentuk di atas permukaan lava. Kawah-kawah ini menembus ke dalam tanah dan menyingkap materi yang tersembunyi di bawah lava. Sebagian materi ini berwarna biru, dan warna biru ini bisa menjadi petunjuk tentang bagaimana bentuk dasar cekungan tersebut sebelum lava menutupinya. Venus, planet terpanas di tata surya, memiliki atmosfer tebal yang dilengkapi dengan sistem pertahanan yang cukup baik terhadap batuan angkasa. Atmosfer Venus sangat padat sehingga membakar sebagian besar meteor, bahkan sebelum mencapai permukaannya. Akibatnya, kamu tidak akan melihat banyak kawah di Venus seperti di planet berbatu lainnya di tata surya. Tapi, Venus masih memiliki beberapa bekas luka yang bisa memberitahu kita tentang dampak serius yang terjadi di sana. Dan salah satu bekas luka terbesar yang kita ketahui adalah kawah Mead. Kawah ini sangat besar, berdiameter sekitar 273 km. Dasar kawah bagian dalam relatif datar dan agak lebih terang dari sekeliling.